Bertemu lagi di mata kuliah struktur data. Untuk hari ini kita akan membahas linked list sederhana. Ya, kemarin kita sudah membahas terkait dengan konstruktor dan destruktor. Hari ini kita akan membahas linked list sederhana. Nah, sebagai pengantar, sebetulnya linked list ini adalah salah satu cara dalam penyimpanan data, ya, tapi tidak seperti array. Jadi elemen daripada linked list ini tidak disimpan secara contiguous lokasinya, artinya berdekatan gitu ya. Contiguous berdekatan. Nah, jadi elemen ini dalam penyimpanan nanti akan dilingkan dengan suatu pointer. Jadi kalau kita perhatikan dalam linked list ini ada struktur head. Nah, kemudian data atau value nilainya disimpan di sini dan ini disebut dalam satu node ya. Ini satu node. Node ini isinya adalah data dan pointer yang menuju ke node berikutnya. Dimana kalau yang namanya head itu berarti yang pertama kali ya. Pertama kali ini adalah head. Nah, tailnya adalah ekornya itu adalah apabila ada suatu node ya, pada node tersebut tidak ada pointer atau pointernya bernilai 0. Ya. Jadi ada data, ada pointer, ini ya begitulah. Dalam satu node ini ada data, ada pointer, ada variabel, nilai, ada pointer. Nah, kenapa linked list? Array dapat digunakan untuk menyimpan data linear ya, dari tipe data yang sama. Tapi array ya, akan memiliki keterbatasan tentunya. Di mana ukuran array biasanya kita fix ya, tetap. Maka kita harus tahu batasan atasnya dari elemen. Ya. Secara umum, alokasi memori itu akan sama dengan limit atas, ya, itu dalam array. Nah, menambahkan suatu elemen baru dalam array itu ekspensif atau mahal karena ruangan yang sudah ada itu sudah dibuat sebelumnya, jadi akan dibuatkan kembali ya untuk elemen yang baru. Nah, untuk membuat elemen daripada existing elemen itu harus di-shift ya, di-shift. Sebagai contoh, dalam suatu sistem jika kita mengurutkan list ya dari ID dalam suatu array ya, arraynya namanya array ID, kita punya 1000, 1010, 1000, 2000 dan sampai 2040. Dan jika kita ingin memasukkan data baru ya, yaitu ID 1005, nah, maka dalam ruangan ini harus dalam urutan yang terurut ya, sort. Maka kita harus memindahkan semua elemen setelah 1000. Setelah 1000. Nah, penghapusan juga akan mahal dengan array sampai dengan teknik yang khusus digunakan. Sebagai contoh, untuk menghapus 110 dalam ID, maka semuanya ya setelah 110 itu harus dipindahkan ya, agar tidak bolong ya. Jadi ketika menghapuskan yang lainnya harus mengisi ya. Jadi ketika ada penghapusan dalam array itu, sebagai contoh ya, ini kita sudah punya array 1, 2, 3, 4. Kita yang menghapus 3, maka ya nggak boleh kosong ya, melainkan yang bersisa itu harus kita pindahkan. Ini kan costly ya, ini juga harus kita pindahkan. Nah, ini dalam array. Ya. Nah, manfaat ya tentunya tetap saja ada manfaatnya ya, karena di dalam array itu ya ukurannya bisa dinamis, kemudian juga dalam hisap dan penghapusan. Nah, dasarnya adalah basisnya itu adalah indeks, jadi kita mudah saja dalam melakukan insertion ataupun penghapusan. Random access ya tidak diizinkan. Jadi kita harus mengakses elemen secara sekuensial. Extra memori ya dibutuhkan untuk suatu pointer ya, dengan setiap elemen daripada list. Not cache friendly. Ya, secara elemen are contiguous location. Sementara elemen itu adalah suatu lokasi yang berdekatan. Nah, ini ada beberapa ya. Jadi pada suatu array, kemudian pada suatu linked list ya. Ya tentunya linked list ini yang menjawab kekurangan yang ada pada array. Jadi kita bisa menggunakan pola penyimpanan yang berbeda, yaitu menggunakan linked list. Nah, linked list ini diselesaikan oleh pointer. Jadi karena itu pointer. Ada node pertama dari suatu linked list.
Nah, node pertama adalah disebut head. Ya, jadi first node itu adalah head. Di dalam linked list, jika empty, maka nilai dari head adalah null. Nah, setiap node dalam satu list terdiri dari sedikitnya dua bagian, data dan pointer ke next selanjutnya. Nah, jadi data dan pointer ke next selanjutnya. Contohnya di sini nih, kita punya kelas node. Node itu akan punya data dan next ke kelas atau node berikutnya. Next atau ke kelas berikutnya. Ya, jadi secara simpel, sederhananya, ya, kita akan memiliki ini node ini akan memiliki data dan next ke node berikutnya. Data ini isinya pointer, ini juga isinya pointer ya, pointer. Yang node ini data isinya ya, data dan pointer ke node berikutnya. Nah, ini adalah dalam English ya. Kategorinya ada satu node titik. Maka biasanya kita sebelum buatnya, kita akan membuat namanya kelas node. Nah, berikutnya, ketika kita membuat simple linked list, ya, list dengan 3 node, maka yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuat suatu head, ya. Jadi head. Head pertama kali kita set 0. Node ke berikutnya juga 0. Node ketiga juga 0. Node bintang head 0, node ya, second ya, pertama itu adalah sebagai head, kedua dan ketiga 0. Jadi inisialisasi pertama semuanya kita set ke dalam node. Nah, berikutnya kita akan mengalokasikan 3 node. Ya. Head sama dengan new node, second sama dengan new node, third sama dengan new node. Head ini berarti sebagai first node. Head data sama dengan 1, head next sama dengan second. Ya, second data sama dengan 2, second next sama dengan third. Third data sama dengan 3, third next sama dengan 0. Berarti ketiga ini adalah sebagai tail-nya atau ekornya, karena tail itu dia isinya adalah pointer yang 0. Nah, itu cara paling mudah ya membuat simple linked list. Nah, berikutnya adalah kita bicara traversal. Traversal adalah bagaimana cara pengaksesan dari suatu linked list. Ya, bagaimana cara mengakses dari suatu linked list atau mencetak list ya, linked list. Maka di sini kita punya ya, kelas node public, nah, void print list. Ya. Pencetakan dilakukan manakala apa? Tidak atau belum ditemukan pointer yang mengarahkan ke nol atau belum sampai dengan tail. Maka kita akan print adalah datanya, yang di print datanya. Ya, ketika data sudah di print, ya, data sudah di print, maka ya n selanjutnya adalah sama dengan n next gitu ya. Jadi n ini kan sebagai pointer. N sebagai pointer. Ya, sebagai pointer. Di mana pointer ini kan dia punya data dan pointer kepada yang selanjutnya. Ya, jadi pointer kepada yang selanjutnya. Maka n next sama dengan n. Ya. Jadi n next sama dengan n. Ya, n next sama dengan n. Ya, jadi n next sama dengan n. Kalau kita gambarkan, ya, node itu adalah n. Ya. Node, ya. Pointer ini adalah n. Ya. N. Nah, n ini akan sama dengan next, ya. Berikutnya. Ini kan data. Nah, ini juga data. Ya, n data. Oke. Ya. N data. N tidak sama dengan 0 ya. N data. Data yang pertama kita cetak. Nah, berikutnya adalah next ya. Next itu menjadi n berikutnya. Ya. N next. Nah, kita simpan. Berarti not berikutnya